Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam video sekarang. Kita akan membahas tentang satu yang penting dalam kajian bahasa, yaitu mengenai kata. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kata secara sekilas. Sekarang kita akan lebih perdalam soal kata dan kita akan bandingkan kata dalam bahasa Indonesia dengan kata dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini ada kata dan perubahan kata. Nah, kalau kita lihat di kamus, dari satu kata bisa berubah-ubah menjadi kata yang lain. Itu karena ada maksud-maksud tertentu. Ya, contohnya seperti kata dalam belajar. Belajar ini dari satu kata belajar bisa berubah menjadi kata-kata yang lain. Disebutkan dalam kitab Nahwu, kitab Shorof, bahwa ini karena adanya ma'anin maksudah. Untuk menuju ke atau loncat ke mana yang lain, maka katanya pun berubah. Contohnya, sudah belajar dengan sedang belajar itu kan beda. Sedang belajar dengan akan belajar juga beda. Dari kata belajar ini bisa menjadi pelajar. Dari kata belajar juga bisa berubah jadi pelajaran. Dari kata belajar juga bisa berubah jadi pembelajaran. Dari belajar juga bisa berubah menjadi pelajar. Dari kata belajar bisa berubah jadi diajarkan. Dari belajar jadi berubah menjadi kata diajari. Kata belajar bisa berubah menjadi kata belajarlah. Dari kata belajar bisa juga berubah menjadi jangan belajar. Kemudian dari kata belajar kita juga bisa merubahnya menjadi kata tempat belajar. Dari belajar kita juga bisa merubah menjadi kata waktu belajar. Dari belajar kita bisa mengganti menjadi media belajar. Nah, semua perubahan kata ini dalam bahasa Arab disebut tasrif. Ya. Ada yang tasrifnya ke bawah, ada yang tasrifnya ke pinggir. Kalau yang ke bawah disebutnya lugawi, kalau yang ke pinggir biasanya disebut istilahi. Contoh ini yang seperti istilahi seperti ini. Belajar dengan mengajar itu kan beda. Ya. Kalau tasrifan belajar seperti begini, tasrifan belajar seperti ini ya. Kalau tasrifan mengajar pasti beda lagi. Contoh kalau di sini misalkan tasrifan mengajar ya, mau runut sampai ke bawah, maka bisa jadi dari kata mengajar bisa jadi sudah mengajar, sedang mengajar, akan mengajar, pengajaran, pengajar, mengajarlah, atau media pengajaran. Ya. Saya ulangi, jadi kalau belajar tasrifan ke bawahnya disebut lugawi. Ya. Kalau belajar menjadi mengajar, nah ini istilahi, sebutnya istilahi. Kemudian kata dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia pun sama ya. Ada yang bisa ditasrif ya, atau ada cetakannya. Ada juga kata yang memang tidak ada cetakannya ya. Tidak ada cetakannya. Yang tidak ada cetakannya disebutnya simai. Sedangkan kata yang bisa dicetak atau ada cetakannya disebut mustaq. Ya.
Ada kalimat mustaqoh, ada kalimat simaiyah. Kalau simaiyah kita sebagaimana terdengar dari orang Arab mengucapkannya, ya kita ikuti. Kemudian dari kata-kata itu ada juga yang memiliki cetakan, atau dari kata itu bisa cetak menjadi kata-kata yang lain, maka disebutnya kalimatun mustaqotun. Ya, kita berikan contoh ya. Untuk kata-kata yang simai, misalkan di Arab ada kota namanya Makkah. Para mufassir bilang Makkah ini asalnya dari Bakkah. Nah, dari Bakkah kemudian terbentuk jadi Makkah. Namun karena Makkah ini sebagai nama tempat disebut alam ya, nama sebuah tempat, maka jadinya dia simai. Cara bacanya ya Makkah saja, tidak bisa jadi Mukah, Mikah. Ya. Sama halnya dengan Bandung. Bandung ini tempat di Jawa Barat, ya, ibu kota Jawa Barat namanya Bandung. Ya sebagaimana orang Jawa Barat mengucapkan Bandung, maka orang lain pun harus menyebut nama kota itu dengan Bandung. Dan nama Bandung ini adalah simai, sebagaimana terdengar dari orang Jawa Barat. Jadi dia kata Bandung ini tidak dicetak dari kata yang lain. Atau kita mendengar nama ya, orang Sunda namanya Asep. Asep ini asalnya dari Kasep. Ya, kalau Asep namanya dari Kasep, berarti ini disebutnya mustaq. Bagi orang Sunda, nama Asep ini mustaq dari kata Kasep. Namun bagi orang non Sunda, maka bisa jadi Asep ini bukan mustaq, tapi justru nama yang bentuknya simai. Sebagaimana orang luar mendengar orang Sunda menyebut dirinya Asep, maka orang luar pun mengikuti bahwa nama itu dipanggil Asep. Atau ada nama orang Sunda Imas, namanya Imas, maka orang lain yang bukan non Sunda mengikuti orang Sunda menyebut namanya Imas. Nah ini hal kata-kata yang seperti ini terdengar dari penutur aslinya begini disebutnya simai. Kemudian ada kata-kata tertentu ya, ada kata-kata tertentu yang mustaq, artinya ia merupakan bisa dicetak dari kata yang lain. Ya, contohnya mansur ya. Mansur ini asalnya dari kata nasron. Artinya nasron ini pertolongan. Kemudian mansur orang yang ditolong. Mahmud asalnya dari kata hamdan, pujian. Orang yang dipuji disebut Mahmud. Habib juga asal katanya dari kata hubban, artinya cinta atau kasih ya. Kemudian orang yang dikasihi disebutnya Habib. Nah, karena kata-kata ini semua ada asal-usulnya, ada cetakannya ya, maka ini disebut dengan mustaq. Mustaq. Oke, yang simai pasti sudah jelas ya, tidak perlu diperdebatkan. Kalau simai kita nurut saja sama orang Arabnya ya. Jadi bahasa apapun punya simainya, punya kata-kata simai. Ya, sebagaimana penutur asli mengucapkan kata itu, ya kita ikuti saja. Namun dari kata simai ini bisa dibentuk ke mustaq. Contohnya tadi Makkah misalkan. Kita bisa bilang
memakahkan Indonesia, bisa kan? Memakahkan Indonesia. Dari kata Quran saja bisa kan? Apa? Dari kata Al-Quran misalkan, dari kata bumi, membumikan Al-Quran. Dari kata langit, melangitkan doa-doa. Bisa kan? Oke. Ardun itu bumi. Ya. Sebuah tempat yang dihuni manusia, sebuah planet yang dihuni manusia disebut bumi. Ardun. Ardun bentuknya simai. Orang Arab menunjuk bumi dengan kata Ardun, ya kita ikuti. Kalau orang Arab menamai bumi ini dengan kata Ardun, maka orang Indonesia juga kalau mau ngomong bahasa Arab menyebut bumi, ya Ardun saja. Nah, dari kata Ardun bisa bisa dimustakkan. Misalkan kayak tadi Ardun, bumi. Lalu kita mau menyebut Al-Quran dengan digandeng dengan kata bumi. Jadi membumikan Al-Quran misalkan. Nah, itu bisa ya. Nah, kajian kata ini sangat penting karena hal dasar. Kita langsung kasih contoh. Untuk perubahan kata ke pinggir ya. Untuk perubahan kata ke pinggir, maka dari satu kata bisa berubah menjadi banyak kata. Ada yang menunjukkan waktu dan ada yang menunjukkan yang lainnya. Contoh seperti ini. Ini perubahan katanya dari fi'il madhi berubah jadi fi'il mudhari, berubah lagi jadi masdar, berubah lagi jadi ismul fa'il, berubah lagi jadi ismul maf'ul, berubah lagi jadi fi'lu amrin, berubah lagi jadi fi'lu nahyin, berubah lagi dari ismul zaman, berubah lagi dari ismul makan, berubah lagi dari ismul alat. Semuanya adalah dengan satu tujuan, yaitu lima'anin maksudatin. Untuk menggapai makna-makna tertentu, maka kita harus merubah kata-katanya. Nah, karena perubahan kata ini ada cetakannya, maka perubahannya disebut mustaq. Perubahan yang memiliki rumus. Maka dari kata darosa, artinya dari kata darsan ya, darsan, pelajaran, bisa berubah menjadi banyak kata. Contohnya ya, darosa sudah belajar, yadrusu sedang atau akan belajar. Ini daris pembelajar, siswa. Madrus yang diajari, yang diajarkan. Udrus belajarlah, la tadrus jangan belajar. Madrasan waktunya belajar, madrasatan tempatnya belajar. Midrosan itu media pembelajaran. Perubahan kata belajar ke samping disebutnya tasrif istilahi. Maka semua perbuatan bisa memiliki tasrif istilahi masing-masing. Nah, ini. Kemudian yang tadi ya, ini kan istilahi ya. Tasrif istilahi ini memiliki tasrif lugawi masing-masing. Ya, saya ulangi, jadi fi'il mudhi, fi'il mudhari berubah masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, semua sampai ismul alat sampai sini. Ini kan perubahan dari fi'il madhi sampai ke sini, sampai ismul alat itu disebut tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi ini masing-masing memiliki tasrif lugawi. Fi'il madhi ada tasrif lugawinya. Fi'il mudhari ada tasrifnya. Contohnya fi'il madhi ya. Dari kata darosa, fi'il madhi, maka tasrifannya adalah darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna. Darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosta.
Ini biasanya bergantung kepada domirnya atau kata ganti atau si pelakunya siapa. Ya, berapa orang pelakunya, perempuan atau laki-laki. Yadrusu juga sama memiliki tasrif lugawi. Jadi yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Nanti darsan, misalkan masdar, punya lagi tasrif lugawinya. Daris, ismul fa'il, memiliki tasrif lugawinya. Nah ini untuk contoh berikutnya ya bisa dilihat di kamus seperti apa perubahan kata-kata ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal belajar tasrif istilahi ya untuk beberapa kata di video berikutnya. Untuk sekarang kita cukupkan dulu sampai sini videonya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan video pembelajaran mengenai bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.